Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah Microfinance. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro. Dasar hukum yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro ini adalah peraturan dari OJK nomor 14 garing POJK titik 05 garing 2014. Berdasarkan peraturan OJK ini, maka skema pengawasan terhadap LKM adalah sebagai berikut. Jadi OJK akan mengawasi LKM yang melalui Pemda kabupaten atau kota. Jadi Pemda kabupaten kota diberikan wewenang oleh OJK untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM. Kemudian OJK sendiri akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap LKM itu sendiri. Kenapa Kemenkop dan Kemendagri? Karena untuk mendirikan LKM, badan hukumnya bisa berupa koperasi maupun PT. Oke, dalam rangka menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, tadi sudah kita lihat di skemanya, OJK akan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Pemda Kabupaten Kota, gitu ya. Jadi tidak langsung oleh OJK. Jadi mekanismenya adalah Pemda nanti akan menunjuk pegawainya yang akan bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap LKM. Setelah itu, pegawai tersebut akan mengikuti pelatihan dari OJK. Nah, selain itu, Pemda juga nanti akan mempersiapkan segala sarana pendukung untuk operasional kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro. Jadi seperti itu. Kemudian, petugas tersebut akan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, petugas tadi akan menerima laporan keuangan dan menginput data tersebut ke dalam sistem aplikasi. Jadi, kita tahu bahwa setiap 4 bulan sekali LKM itu wajib untuk menyetorkan laporan, gitu ya. Nah, laporan itu nanti akan diterima oleh pegawai pembinaan dan pengawasan dan nanti akan diinputkan ke dalam sistem aplikasi pengawasan. Setelah itu, pegawai tersebut juga bertanggung jawab untuk melaksanakan analisis terhadap laporan keuangan dari LKM itu sendiri. Jadi pada saat LKM menyetorkan laporan keuangan, maka petugas tersebut akan menganalisis laporan keuangan dari LKM. Apakah LKM tersebut beroperasi secara lancar, atau ada kendala. Nah, jika terdapat masalah atau kendala yang ditemukan terhadap LKM, baik itu dari hasil analisis laporan keuangan maupun dari pengaduan masyarakat, maka petugas pembinaan dan pengawasan akan melakukan tindak lanjut atas laporan-laporan tersebut. Nah, jadi petugas tersebut akan bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM. Selain itu, petugas pembinaan dan pengawasan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada LKM, yaitu selain pencabutan izin usaha dan denda. Karena untuk sanksi pencabutan izin dan denda itu akan dilaksanakan langsung oleh OJK. Kemudian petugas pembinaan dan pengawasan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM. Ya, jadi kalau ditemukan ada LKM yang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan dalam solvabilitas utang, maka LKM tersebut akan didatangi oleh petugas pembinaan dan pengawasan untuk dilakukan langkah-langkah penyehatan. Jadi ini adalah beberapa tugas yang akan menjadi tanggung jawab dari petugas pengawas, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan terhadap LKM, jadi pemeriksaan terhadap LKM itu dilakukan
dengan atau oleh dua sebab. Yang pertama itu dari hasil analisis laporan berkala yang dikirimkan oleh LKM, kemudian atau dari pengaduan dari masyarakat. Nah, jadi nanti yang akan melakukan pemeriksaan itu adalah petugas pembinaan dan pengawasan tadi, ya, pegawai dari Pemda. Nah, tapi jika diperlukan atau pada kasus-kasus tertentu, maka OJK sendirilah yang akan langsung datang memeriksa ke lembaga keuangan tersebut. Nah, ini adalah beberapa sebab kenapa LKM tersebut diperiksa, gitu ya. Nah, yang pertama, pemeriksaan akan dilakukan jika diduga di LKM tersebut terjadi penyalahgunaan keuangan, baik itu oleh direksi, komisaris, maupun oleh pegawai LKM. Nah, kemudian yang kedua, eh, LKM tersebut akan diperiksa jika terdapat indikasi atau terdapat dugaan LKM tersebut mengalami kesulitan likuiditas, gitu ya, maupun solvabilitas. Nah, kemudian jika dia adalah LKM yang berbasis syariah, jika diduga ya, misalnya ada laporan yang menyatakan bahwa LKM yang berbasis syariah tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah, maka LKM tersebut akan diperiksa juga. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan terhadap LKM bisa dilakukan jika diduga terjadi penyimpangan dalam bentuk pemberian pinjaman atau pembiayaan fiktif. Misalnya, pinjaman yang diberikan itu melebihi dari batas bunga maksimum yang diberikan, atau misalnya ada pinjaman-pinjaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, pinjaman fiktif. Nah, kemudian yang berikutnya, eh, kenapa LKM itu bisa diperiksa adalah jika seandainya terjadi kesalahan dalam pencatatan ataupun perhitungan pembuatan laporan keuangan LKM. Jadi ada misalnya salah input yang harusnya 1 juta tertulis hanya 100.000 sehingga menimbulkan masalah yang bisa dilihat pada laporan keuangan LKM. Maka pihak dari atau petugas pembinaan dan pengawasan akan memeriksa LKM yang bersangkutan. Nah, kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pemeriksaan LKM. Jadi jika suatu saat nanti kalian punya lembaga keuangan mikro, kemudian LKM kalian itu akan diperiksa oleh petugas pembinaan dan pengawasan, maka yang pertama yang harus diketahui adalah pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas atau surat perintah pemeriksaan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi, jika pemeriksa tersebut tidak bisa menunjukkan surat tugas atau surat perintah, maka LKM bisa menolak untuk dilakukan pemeriksaan karena bisa saja eh, kegiatan pemeriksaan tersebut itu ilegal gitu ya, tidak diketahui oleh OJK ataupun dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian yang berikutnya, apabila petugas bisa menunjukkan surat tugas atau surat perintah, maka LKM wajib untuk memenuhi permintaan dari pemeriksa tersebut, baik itu catatan-catatan, dokumen-dokumen maupun eh, informasi ya yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pemeriksaan. Kemudian LKM juga wajib untuk memberikan akses kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, misalnya ruangan direktur, kemudian ruangan penyimpanan, agunan, dan lain sebagainya. Jadi LKM tidak boleh menolak gitu ya, tapi dengan satu syarat, pemeriksa tersebut wajib atau harus bisa menunjukkan surat tugas atau surat perintah pemeriksaan. Nah, kemudian yang berikutnya, pemeriksa ini wajib untuk merahasiakan data atau informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak. Jadi kalau ditemukan terjadi masalah atau terjadi penyimpangan, maka pemeriksa itu tidak boleh menceritakan hasil temuannya itu kepada pihak-pihak lain yang tidak punya kepentingan dengan proses pemeriksaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah sanksi.
gitu ya. Sanksi yang akan diterima oleh LKM apabila melanggar aturan tersebut. Jadi yang pertama, jika LKM menolak atau melakukan langkah-langkah yang menghambat proses pemeriksaan, maka nanti LKM tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis. Jadi nanti pegawai pembinaan dan pengawasan akan memberikan sanksi ya berupa surat peringatan tertulis kepada LKM yang tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan. Kemudian nanti surat peringatan ini akan diberikan sampai dengan 3 kali, di mana jedanya masing-masing adalah 40 hari antara surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi jika sudah dikasih surat peringatan pertama, ternyata LKM-nya masih tidak kooperatif lagi, maka dalam waktu 40 hari bisa dikeluarkan surat peringatan kedua. Begitu lagi, jika seandainya LKM masih belum kooperatif juga, atau belum bisa menunjukkan bukti-bukti terjadi bahwa LKM-nya baik saja, maka bisa dikeluarkan lagi surat peringatan berikutnya. Jadi jika sampai dengan surat peringatan ketiga sudah diberikan kepada LKM dan LKM tersebut masih belum bisa memenuhi kewajibannya, ya kewajiban di sini berarti memberikan informasi yang jelas terkait temuan yang didapati, maka OJK akan meminta pemegang saham LKM ya untuk mengganti direksi dengan diberikan jangka waktu paling lambat 6 bulan. Jadi kan kita tahu bahwa LKM ini dimiliki oleh PT ataupun oleh koperasi. Ya, PT itu punya namanya pemegang saham dan koperasi punya namanya pengurus gitu ya. Nah, jadi jika direksi ya atau pengelola LKM ini sudah mendapatkan surat peringatan ketiga dan masih belum dapat memenuhi kewajibannya, maka pengelola LKM ini diminta untuk diganti, gitu ya. Jadi LKM OJK nanti akan menyurat ke PT-nya ataupun ke koperasinya selaku pemilik LKM. Jadi kira-kira seperti itu beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM. Demikian untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.